halawatal iman, manisnya iman, kalau kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada kepentingan yang lain, daripada cinta yang lain. Memang berat, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya ini kan sesuatu yang abstrak. Sementara setiap hari kita dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya material, yang konkret, sangat mudah kita rasakan. Kita hidup di zaman yang katanya materialistis, semuanya serba materi. Setiap waktu kita diberikan tawaran-tawaran yang sifatnya material, sehingga godaan-godaan ini kadang-kadang sedikit melalaikan kita. Anin Nabi, dari Nabi SAW, qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya, la dhilla illa dhilluh, di mana pada waktu itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan itu ada 1 golongan, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 pemuda tahabba yang saling mencintai fillahi karena Allah, ijtama'a alaihi, ia berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, ketika berpisah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jamaah yang berbahagia, mengawali kajian kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap khusyuk beribadah, menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan pada saat ini pula kita diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali, bertatap muka kembali dalam kajian rutin setiap malam Rabu dalam kondisi sehat walafiat. Semua kita yang hadir pada petang ini berharap semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan, menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, plus kita diberikan kesempatan untuk bisa ngaji bersama pada petang ini, bisa membantu kita untuk tetap bertahan di jalan iman, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saya ingin melanjutkan kajian kita pada sebelum-sebelumnya. Saya masih ingat beberapa tema yang sudah kita kaji bersama di beberapa tempat. Yang mohon maaf, di tempat terakhir kita ketemu di Masjid Mujahidin. Kita sudah mengkaji bersama tentang al-iqtisad fit ta'ah, ya. Ketaatan yang proporsional, ya, di mana beragama itu ternyata mudah, tidak seperti yang dibayangkan atau distigmatisasi banyak orang, sebagian orang maksudnya. Kemudian yang terakhir kemarin di Masjid Mujahidin juga kita membahas tentang keutamaan rasa malu, fadlul haya, keutamaan rasa malu. Pada petang ini kita akan mengkaji lagi topik yang menurut saya menarik untuk kita kaji bersama,
dan sangat relevan dengan kondisi kita pada saat ini. Awalnya saya buka beberapa jam yang lalu setelah asar ingin menyampaikan tema-tema yang berhubungan dengan Maulid Nabi karena momennya Maulid Nabi. Tapi di antara bagian-bagian yang saya buka, ternyata saya lebih tertarik untuk membahas yang lain yang menurut saya ini urgen, sangat penting karena sangat akrab dalam kehidupan kita dan sangat relevan dengan kebutuhan kita pada saat ini. Masih menggunakan kitab yang sama, kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarhu Riyadhis Shalihin, penjelasan dari kitab bernama Riyadhus Shalihin. Ada bab yang menarik yang saya akan kaji bersama-sama pada petang ini, yaitu tentang fadlul hubbi fillah, tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa hadis akan kita sampaikan untuk membantu kita menjelaskan tentang pentingnya kita membangun rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hadis yang ada di kitab ini, nanti kita pilih karena waktunya terbatas. Kita pilih yang kita anggap representatif atau mewakili begitu. Sehingga dalam pertemuan yang singkat ini kita benar-benar menyadari, bukan hanya tahu tapi menyadari betapa pentingnya rasa cinta karena Allah ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Mengingat sekali lagi kondisi kita saat ini sedang diuji, ada banyak momen-momen yang sangat atau cukup mengganggu kebersamaan kita, kerukunan kita, persatuan kita sebagai umat Islam, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, sebagai bangsa. Jamaah yang berbahagia, hadis pertama diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal di mana orang akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Kalau kita mendapatkan 3 hal ini, memiliki 3 hal ini, maka menurut hadis ini kita akan merasakan manisnya iman, halawatal iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dicintai, mimma siwahuma, dari selain keduanya. Jamaah yang berbahagia, hal yang pertama ini menjadi penting dijadikan pengingat bagi kita semua, mengingat terakhir di mana kita hidup saat ini, ada banyak cobaan yang sedikit mengganggu rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Apakah itu disebabkan karena perbedaan kepentingan politik misalnya, sentimen golongan, sentimen organisasi begitu, atau hal-hal lain, momen-momen lain yang bertebaran di sekitar kita, dengan media sosial yang setiap hari kita ikuti, gangguan-gangguan itu begitu sangat terasa, betapa kita sebagai umat Islam sedang diuji dengan cukup berat, bagaimana kita bisa mempertahankan kebersamaan, kerukunan, persaudaraan sesama umat, sesama anggota masyarakat, dan sesama bangsa di negeri ini. Jamaah yang berbahagia,
kita akan bisa merasakan halawatal iman, manisnya iman, kalau kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada kepentingan yang lain, daripada cinta yang lain. Memang berat, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya ini kan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Sementara setiap hari kita dihadapkan dengan sesuatu yang sifatnya material, yang konkret, sangat mudah kita rasakan. Kita hidup di zaman yang katanya materialistis, semuanya serba materi. Setiap waktu kita diberikan tawaran-tawaran yang sifatnya material, sehingga godaan-godaan ini kadang-kadang sedikit melalaikan kita. Sementara cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah sesuatu yang abstrak. Bagaimana caranya begitu? Allah tidak bisa dimaterialkan, Rasulullah juga sudah tidak bersama kita. Bagaimana kita bisa menjalani hubungan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini? Ini tantangan bagi kita. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, hal yang pertama ini mungkin menjadi catatan tersendiri bagi kita. Bagaimana caranya dalam kehidupan yang serba materialistis ini kita tetap bisa menyayangi Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kasus yang lagi ramai sekarang misalnya di Prancis yang hampir semua kita tahu bagaimana di negara sana sudah dianggap biasa gitu. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa, berekspresi itu bagian dari kebebasan yang dijunjung tinggi di negeri itu. Kemudian menyentuh keyakinan kita bahwa Rasulullah itu digambarkan dengan gambar yang menurut keyakinan kita tidak dibolehkan kita menggambarkan Rasulullah dengan sesuatu yang fisikal, yang materialistik tadi. Kalau mereka terbiasa hidup dengan sesuatu yang material, semuanya serba dimaterikan begitu, sehingga bisa dinikmati, dianggap seni mungkin gitu kan. Sementara kita dalam Islam ada sesuatu yang dimaterikan, ada sesuatu yang tidak bisa dimaterikan, termasuk fisik Rasulullah tidak diperkenankan untuk dimaterialkan. Jamaah yang berbahagia, ini mengusik keimanan kita kepada Allah dan mengusik kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia ini yang pertama, kita baru akan bisa menikmati manisnya iman kalau kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, kita akan merasakan manisnya iman kalau kita mencintai seseorang yang kita tidak cinta dia illallah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak persaudaraan kita sebenarnya, kalau kita bisa dengan iman kita bisa menyayangi saudara kita. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis ini semakin memperjelas betapa membangun hubungan rasa cinta dengan saudara kita itu menjadi penting. Sehingga dalam hadis ini kita akan baru bisa merasakan manisnya iman kalau kita bisa mencintai orang lain, saudara kita. Gitu. Bisakah kita merasakan itu ketika kita dihadapkan dengan
sebuah kenyataan ya, betapa saat ini kita cukup sulit membangun kebersamaan, kerukunan, persatuan dengan sesama kita yang umat Islam saja ya. Setiap hari kita baca di media sosial itu bagaimana perdebatan ya, yang tak kunjung usai karena berbeda kepentingan, sentimen kelompok politik ya, sentimen ormas. Perdebatan itu begitu panas ya, sehingga mengganggu bagaimana kita bisa membangun rasa cinta ini dengan orang lain yang mungkin berbeda ormasnya, yang mungkin berbeda golongan politiknya gitu, yang mungkin berbeda sukunya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kita akan bisa merasakan manisnya iman kalau kita bisa cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, hadis yang kedua, agar cukup waktunya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya, akan memberikan pertolongan, akan dinaungi. La dhilla illa dhilluh, di mana pada waktu itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan itu, supaya kita bisa berbagi waktu dan bisa mengkaji hadis yang lain, ada 1 golongan yang relevan dengan bab kita pada petang ini. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Golongan yang dimaksud di antara 7 itu salah satunya adalah warajulani, 2 pemuda tahabba yang saling mencintai fillahi karena Allah, ijtama'a alaihi, ia berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, ketika berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu golongan dari 7 golongan yang di hari kiamat nanti akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan yang lebih adem ya, daripada pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, cinta karena Allah ini memang menurut saya yang abadi gitu. Pada saat kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan lagi, betapa kita sering tertipu dengan cinta-cinta yang lain. Kita membangun cinta sesama golongan A, ternyata dihadapkan dengan sebuah ujian, cinta itu berkurang dan kemudian hilang karena berbeda kepentingannya misalnya ya. Membangun persaudaraan, membangun rasa cinta karena golongan, karena kepentingan. Ketika kepentingannya berbeda, kemudian akhirnya berakhir hubungan kasih sayang dan rasa cinta itu ya. Ada juga yang tertipu mungkin kalau anak muda sekarang ya, cinta karena harta, cinta karena hawa nafsu ya. Ini menjadi sesuatu yang saya sebut tidak abadi ya. Karena harta itu memang sifatnya tidak abadi ya. Kalau hartanya masih banyak, rasa cintanya besar. Tapi ketika hartanya nyusut ya, kemudian sudah tidak lagi berharta ya, kemudian kualitas cintanya menurun, kemudian putuslah hubungan cinta kedua pasangan ini misalnya. Ini cinta-cinta yang menipu.
cinta karena dasar hanya harta, karena kepentingan, karena jabatan, dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, cinta karena Allah. Selama Allah itu ada, maka akan abadi cinta kita itu. Cinta karena Allah, karena sifatnya yang abadi itu. Allah yang bersifat abadi itu, maka selama ada Allah, selama itu juga kita akan bisa membangun rasa cinta kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Jamaah yang berbahagia, masing-masing kita mungkin punya pengalaman. Saya sedikit cerita apa yang saya alami ya. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh sesepuh orang Madura ya. Saya pernah mendengar pepatah atau apalah namanya di Madura ya. Pepatah ini selalu saya ingat karena saya pernah mengalami. Apa itu? Kalau dalam bahasa Madura, pereng geleh, geleh pereng. Pereng geleh, orang itu bisa jadi bele. Tapi sebaliknya. Geleh pereng, bele tibi bisa jadi orang. Saya pernah mengalami dalam kondisi-kondisi tertentu, terkadang dengan asiknya kita membangun hubungan dengan orang lain didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terasa lebih dekat, lebih akrab dengan kehidupan kita daripada bolo atau bele tibi. Setiap saat bersama kita. Misalnya saya di kampus ya. Saya sering bersama mahasiswa. Kalau di kampus saya anggap seperti mahasiswa saya, sebagai mahasiswa saya. Tapi kalau dia di luar bersama saya menganggapnya seperti saudara sendiri. Kemana-mana bersama saya. Ya. Seperti saudara sendiri, dekatnya, akrabnya itu. Dalam kondisi tertentu saya mengakui bahwa betapa dia kadang cintanya lebih kuat gitu, daripada saudara kita sendiri ya, tapi jauh karena jarak, karena kepentingan gitu kan. Kadang-kadang kita menjadi tidak rukun dengan saudara sendiri kan, banyak itu ya. Sepupunya bahkan saudaranya sendiri karena berbeda kepentingan ya, tidak didasari rasa cintanya karena Allah, kemudian dia jauh seperti orang lain gitu ya. Jamaah yang berbahagia berbeda kalau didasari dengan rasa cinta karena Allah. Walaupun orang lain dia terasa lebih dekat dengan kita. Saya merasakan itu. Beberapa kali saya menjalin hubungan dengan mahasiswa saya, ya, dekatnya seperti saudara sendiri, bahkan kadang-kadang lebih dekat gitu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Jamaah yang berbahagia, wa tafarraqu alaihi, ketika berpisah pun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin selamanya bersama. Ada waktunya kita bersama, tapi ada waktunya nanti kita juga bisa berpisah ya. Entah karena memang tugas ya, misalnya, entah karena memang terpisah selama-lamanya karena harus mendahului kita, saudara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk dari golongan ini. Golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu dua pemuda ya, yang memadu kasih sayang, rasa cinta karena Allah, bersama karena Allah, kemudian berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, bahkan di hari kiamat nanti Allah akan mencari, bertanya. Ada hadis qudsi di sini saya lanjutkan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yaqul, berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai bijalali, karena kemuliaanku. Jadi di hari kiamat menurut hadis qudsi ini, Allah nanti akan mencari siapa di antara yang ada di depan Allah Subhanahu wa taala yang semasa hidupnya di dunia bercinta karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dicari, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-yauma udhilluhum, pada hari itu aku melindungi mereka ya. Fi dhilli, dalam lindunganku, dalam naunganku. Yauma la dhillah, di mana tidak ada naungan, tidak ada pertolongan illa dhilli, kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini keutamaan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlul hubbi fillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, keutamaan berikutnya, Rasulullah sampai bersumpah ya. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasulullah. La tadhulul jannata, tidak akan masuk surga hatta tu'minu, hingga kamu beriman. Wala tu'minu, dan tidak akan beriman hatta tahabbu, hingga kamu saling mencintai. Jamaah yang berbahagia, hadis ini menjelaskan kepada kita, hanya orang yang beriman yang bisa merasakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kalau kita merasakan cinta kepada saudara kita, pada waktu itulah kita dalam kondisi beriman yang fit, ya, yang sempurna. Pada saat kita merasakan bagaimana nikmatnya berkasih sayang, bercinta dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak merasakan apapun, ya, sudah digugah, sudah diingatkan begitu, ternyata tidak ada rasa cinta itu sama sekali, ya, terkalahkan karena kepentingan golongan, karena kepentingan politik, ya, ya, karena sibuk berdebat di media sosial. Walaupun diingatkan, digugah, dibujuk, ternyata tidak ada sama sekali rasa cinta itu, ya. Berarti dia tidak dalam kondisi iman yang baik, tidak sehat imannya, ya. Baru akan disebut punya iman yang sehat kalau kita bisa merasakan, ya, betapa kita dengan mudah bisa menyayangi saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Akan aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila fa'altumuhu, apabila kamu kerjakan sesuatu itu, tahabbabtum, maka kamu akan saling mencintai satu sama lain. Salah satu caranya, kata Rasulullah, salah satunya ya, absus salam bainakum, budayakan menyebarkan salam di antara kamu, ya. Sesuatu yang sering kita lakukan, ya. Saya kira hampir semua kita sangat mudah untuk melakukan ini, ya. Walaupun ini simbolik, ya. Ya. Karena sudah sangat terbiasanya kita melakukan ini, sekedar menyebarkan salam, bertemu dengan orang lain mengucapkan assalamualaikum, ya. Ini simbolik, ya. Tapi kedamaian itu terasa sekali. Pada waktu itu bisa kita rasakan gitu. Apalagi kalau kita bisa semakin tahu dalam maknanya, ya, di balik salam itu. Salam itu menyampaikan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan keselamatan. Di mana kita berada, di situ, ya, akan menebar keselamatan, akan menebar kedamaian. Coba bayangkan, walaupun ini mungkin simbolik, sesuatu yang mudah dilakukan, kalau semua orang membudayakan salam setiap ketemu orang lain, ya, ya, saya kira sangat mudah kita menciptakan persaudaraan, kebersamaan, persatuan, ya kan? Satu hari saja misalnya ada hari wajib nasional menyebarkan salam, satu hari saja, nggak usah banyak-banyak begitu ya, satu hari saja. Misalnya ada kebijakan, ya, diwajibkan mengucapkan salam setiap ketemu orang lain, ya. Saya kira satu hari itu tidak ada yang namanya permusuhan, ya. Tidak ada yang namanya pelanggaran hukum, ya.
saya orang hukum kebetulan, tidak ada kriminalitas, ya kan? Satu hari saja dengan konsep salam satu itu yang paling mudah kita ucapkan itu, ya, akan damai dunia. Oleh karena itu saya heran kalau misalnya ada yang menuduh kita umat Islam ini menyebarkan kekerasan gitu, ya. Ya. Dengan cukup menyampaikan bukti kecil ini saja, saya kira cukup bisa menjawab sesuatu yang dibesar-besarkan di media, seolah-olah kita ini menyebarkan kebencian, menyebarkan kekerasan, begitu kan? Ya. Mana mungkin? Gitu. Wong kita ini setiap kali ketemu orang lain, ya, diminta untuk menyebarkan salam, ya kan? Mana mungkin? Jamaah yang berbahagia, itu salah satu cara bagaimana kita bisa membangun rasa cinta, hubungan cinta kasih dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan membudayakan salam. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, ini ada kisah menarik. Sebelumnya pernah disampaikan tapi dalam riwayatnya yang panjang, ternyata ini diceritakan kembali dalam riwayatnya yang pendek. Anna rajulan zara akhahu lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang pemuda yang ingin mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Ternyata apa yang dilakukan pemuda ini, ya, mengundang, menggugah Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, sampai Allah itu mengutus seorang malaikat untuk mendatanginya, untuk mendatangi pemuda ini. Jauh-jauh dari desa Sarongki misalnya, kebetulan saya dari Sarongki Bapak Ibu, ya. Kalau dulu nggak ada kendaraan, kalau sekarang gampang ada sepeda motor, ya. Jauh-jauh datang ke desa yang lain, katakanlah misalnya di ini mana Pangarangan misalnya, jalan kaki. Ya, kalau dulu paling banter kendaraannya ya onta, kemudian keledai dan sebagainya, ya. Kemudian malaikat ini memberikan kabar kepada anak muda ini, ya, singkat cerita, karena kalau yang riwayat yang panjang itu malaikat itu sempat bertanya, kamu jauh-jauh datang ke desa ini untuk apa? Kemudian dijawab, ingin mengunjungi saudaranya. Kamu bawa apa? Kamu bawa oleh-oleh apa? Tarubuha yang kemudian ingin diberikan kepadanya. Tidak membawa apa-apa, kecuali hanya membawa cinta kerongnya Areng Madura juga, ya, kepada saudaranya yang lama tidak berjumpa, ya. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, ya, melalui malaikat ini, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah mencintaimu kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu cinta kepada saudara. Ya. Jadi dia datang jauh-jauh dari desa lain, tidak bawa apa-apa, hanya bermodalkan kangen dan cinta kepada saudaranya. Ini dapat kabar gembira dari Allah, ya. Allah menitip pesan, innallaha qad ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintaimu kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu yang akan kamu kunjungi di desa ini. Jamaah yang berbahagia, ini keutamaan cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh Allah sebagaimana kita mencintai saudara kita. Jamaah yang berbahagia, ini ada cara lain yang juga disampaikan oleh Rasulullah, ya. Bagaimana caranya menjaga, membangun hubungan cinta kasih dengan saudara kita, ya. Rasulullah bersabda, idza ahabbar rajulu akhahu, apabila seorang pemuda atau seseorang mencintai saudaranya, falyuhbirhu, maka kabarkanlah kepadanya, annahu yuhibbu, sesungguhnya dia mencintainya. Jadi kita diperbolehkan untuk mengabarkan secara langsung kepada saudara kita yang kita sayangi itu. Ternyata konsep anak muda yang selalu menyatakan cintanya secara terus terang kepada pasangannya
ternyata juga diatur dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis ini. Kalau kita sayang kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, falyukhbirhu, silahkan kabarkan saja. Ya. Jadi tidak dilarang. Ya. Ya. I love you. Saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ana ahukum fillah wa uhibbukum fillah. Aku saudaramu dan aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan. Ya. Jadi ternyata ungkapan-ungkapan I love you itu juga ternyata muncul dalam hadis ini. Ya. Boleh kita menyampaikan ungkapan cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, hadis ini juga diperjelas dengan hadis yang lain. Anna rajulan kana indan nabi. Ada seorang pemuda ya di sisi Nabi. Famarra rajulun bihi, kemudian ada orang lain melewati juga, lewat begitu. Faqala, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Sesungguhnya aku sangat cinta kepada saudaraku ini. Faqala lahun nabi, kemudian Nabi berkata kepadanya, a'lam tahu, apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya? Qala, anak muda ini mengatakan, la, tidak. Jadi dia belum menyampaikan kalau dia sayang cinta kepada saudaranya. Qala, Rasulullah bersabda, a'limhu, beritahu dia. Jamaah yang berbahagia, jadi hadis ini semakin memperjelas ya, betapa tidak perlu kita malu untuk menyampaikan cinta kita kepada saudara kita. Kalau itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, menurut beberapa hadis yang kita baca pada malam hari ini, diperbolehkan untuk disampaikan. Ya. Sekarang coba rasakan pengalaman kita masing-masing. Gimana rasanya? Ya, mendapatkan ungkapan sayang dari orang lain, apalagi orang lain itu adalah orang yang dicintainya. Misalnya ada anak muda ya, cinta kepada seorang cewek yang disayangi. Tanyakan kepada cewek itu gimana rasanya ya, ketika mendapatkan ungkapan I love you misalnya ya, dari cowoknya yang disayangi. Pasti rasa cintanya akan semakin besar, semakin semangat begitu ya, untuk membangun bagaimana cinta ini bisa terawat dengan baik. Sama, itu manusiawi, sesuatu yang manusiawi. Betapa senangnya kita, betapa bangganya kita. Kita bukan siapa-siapanya dia, tetapi dia mau membangun persaudaraan dengan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat menyenangkan. Apalagi yang pernah hidup di rantau ya. Hidup saya mungkin lebih banyak di rantau daripada di rumah sendiri ya. Mulai sejak SMA di Jember, S1 di Malang ya. S2 di Jogja ya. 1 tahun juga di Belanda, kemudian terakhir kemarin di Semarang, S3 di Semarang ya. Gimana rasanya ketika hidup di rantau ya, membangun persaudaraan, dapat saudara, apalagi orang Madura, sesama Madura, biasanya cepat sekali akrabnya ya. Cepat terbangun kebersamaan itu ya. Ini saja ya, karena dasar sama-sama orang Madura, dasarnya sama-sama orang Madura, tapi luar biasa cepatnya, akrabnya, ya. Solidaritasnya sangat tinggi biasanya orang-orang Madura. Ya. Ada momen-momen mereka bisa kumpul-kumpul sesama Madura ya, sampai ada perkumpulan-perkumpulan di setiap kota, biasanya ada perkumpulan-perkumpulan sesama warga Madura di rantau gitu. Ya. Jamaah yang berbahagia, ya. Ini hal-hal yang mungkin perlu saya sampaikan ya, pada petang ini. Menutup kajian kita pada petang ini, ya, saya bacakan satu hadis lagi ya. Semoga bisa melengkapi ya, karena waktunya sudah habis ya.
Rasulullah bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah cinta kepada mereka, saudaranya, illa mu'min, kecuali dia dalam kondisi beriman, dalam kondisi mukmin. Ini saya sudah sampaikan di awal tadi. Hanya orang yang beriman saja yang bisa membangun hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wala yubghiduhum illa munafikun. Orang yang membenci saudaranya itu hanya orang-orang yang dalam kondisi nifak, munafik. Jadi kalau kita nggak suka dengan saudara kita, ya menurut hadis ini dia dalam kondisi, dalam suasana yang nifak, tidak dalam kondisi yang mukmin. Ya. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai saudaranya, maka Allah akan cinta kepadanya. Sebaliknya, waman abghadahum, barang siapa yang membenci saudaranya, abghadallahu, maka Allah akan membencinya. Jamaah yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kita kaji pada petang ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa jadi oleh-oleh kita pulang habis sholat maghrib berjamaah, kemudian sebentar lagi kita akan sholat isya berjamaah, ya. Minimal ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, dengan harapan sesuatu yang kita dengarkan, kita kaji bersama pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk saudara kita, untuk lingkungan kita, sehingga krisis kebersamaan, kerukunan, ya, itu sedikit demi sedikit, ya, kita bisa menjadi salah satu pion penggerak perdamaian, kebersamaan, kebersatuan, ya, di antara umat Islam. Aku qouli hada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.